Lebih percaya dokter daripada doa dari Nabi Muhammad SAW, musyrik ataukah iman tipis? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman akhir seperti ini, semakin banyak orang Islam yang mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tanpa memfilter apakah tradisi kebiasaan tersebut mampu menggerus akidah dan keimanan ataukah tidak. Seperti tradisi berobat ke dokter. Umat Islam lebih percaya dokter daripada doa-doa para kiai yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kami, lebih percaya dokter daripada doa-doa dari Nabi, apakah termasuk kategori musyrik ataukah hanya karena imannya semakin tipis saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa pertanyaan kali ini menurut kami pribadi adalah sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Mengapa? Karena ilmu kedokteran itu sangat diagungkan di dalam Islam, sangat luar biasa, mendapatkan tempat tersendiri yang mulia. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an, Imam Syafi'i mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah satu, ilmu agama, yang kedua adalah ilmu kedokteran untuk kemaslahatan manusia. Kemudian ilmu kedokteran Islam pernah sempat berkembang sangat pesat sekali, terutama tatkala Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah itu banyak dokter-dokter muncul dari kalangan Islam. Bahkan saking ahlinya mereka mampu mengobati orang-orang yang penyakit koma. Penyakit koma itu apa? Ya, penyakit yang di atasnya pingsan begitu ya. Bainal mauti wal hayati, di antara mati dan hidup. Banyak tentara Daulah Bani Abbasiyah itu, tentara perang ini, terpukul kepalanya, ya hampir pecah retak begitu, gagal otak. Tetapi oleh dokter-dokter Islam itu mampu disembuhkan dengan baik. Coba, tanpa alat-alat yang modern. Tetapi ilmu-ilmu kedokteran Islam itu tidak tahu entah kemana kitab-kitabnya, termasuk kitabnya Ibnu Sina, yaitu Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb itu dasar-dasar dalam ilmu kedokteran. Dan karena kondisi umat Islam setelah kehancurannya Daulah Bani Abbasiyah, kemudian disusul kehancurannya Turki Utsmani atau Ottoman, maka ilmu kedokteran itu seperti asing di dalam kalangan umat Islam. Sehingga jarang sekali umat Islam yang paham tentang ilmu kedokteran. Padahal kami sendiri sangat mencintai ilmu tibb, ilmu kedokteran. Untuk menjawab dari pertanyaan, lebih percaya dokter daripada doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tidak termasuk kategori syirik. Dan orangnya juga tidak musyrik. Namun, jika imannya salah, seperti meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakitnya adalah dokter atau obat, maka bisa masuk ke dalam kategori syirik dan orangnya disebut musyrik. Begitu pula, walau seandainya berobat pada kiai atau ustadz yang menggunakan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW lalu sembuh, kemudian meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakitnya itu adalah doa-doa, bukan Allah SWT, maka termasuk kategori syirik dan orangnya disebut musyrik. Oleh sebab itu, tergantung pada keimanan dan keyakinan masing-masing. Terutama orang-orang Islam zaman sekarang yang menganggap bahwa berobat itu hanya kepada dokter saja. Sedangkan berobat pada kiai atau ustadz yang menggunakan kekuatan zikir dan doa itu dianggap belum berobat. Ini kan aneh. Atau bahkan dianggap tidak berobat. Karena pikiran umat Islam di zaman akhir, di akhir zaman itu terbolak-balik. Agama Islam menganjurkan kepada setiap orang yang sakit agar berobat. Kemudian, anggapan mayoritas umat Islam di zaman akhir bahwa yang namanya berobat itu harus ke dokter saja. Jadi seolah-olah berobat kepada kiai atau ustadz yang menggunakan zikir-zikir dan doa itu dianggap tidak berobat. Kan lucu, aneh, sama-sama berobat ini. Inilah pintarnya propaganda para dokter.
terutama para dokter dari barat. Mereka getol mendokter manusia akhir zaman. Padahal kalau mau jujur, bahwa dokter di zaman sekarang ini mana ada yang mampu meramu obat sendiri atau mampu meracik obat sendiri. Rata-rata dokter di zaman ini tidak mampu berbuat apa-apa jikalau tidak ada obat yang sudah jadi dari pabrik farmasi. Coba dibuktikan saja. Ajak para dokter itu ke dalam hutan tanpa membawa alat-alat kedokteran dan tanpa membawa obat-obatan. Kira-kira mereka mampu atau tidak menangani pasien? Padahal di dalam hutan terdapat berbagai macam jenis tanaman, tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, biji-bijian, bunga dan jamur. Lalu mengapa para dokter zaman sekarang jarang yang mampu meramu atau meracik obat sendiri? Padahal biaya kuliahnya sangat mahal sekali. Ini bukan rahasia umum lagi. Seluruh fakultas di dalam perkuliahan itu yang termahal adalah fakultas kedokteran. Sedangkan para kiai atau ustadz yang mengobati menggunakan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW rata-rata mampu meracik atau meramu obat sendiri. Minimal meracik obat dari air putih yang dicampur dengan ludah dan kekuatan doa-doa. Bahkan mereka mampu mengobati penyakit kejinan atau penyakit kesurupan. Lalu pertanyaannya, berapa banyak dokter yang mampu mengobati penyakit kesurupan? Mungkin ada, tapi tidak banyak. Terutama di daerah kami di Sarang Rembang sana banyak dokter yang pinter doa-doa, ya, zikir dan doa. Banyak dokter yang ahli ruqyah begitu. Tapi tidak banyak. Padahal mengobati penyakit kesurupan itu harus melawan energi makhluk halus. Tetapi setelah sembuh, kira-kira upah bayarannya sebesar yang diberikan kepada dokter atau gimana? Atau jangan-jangan gratis? Inilah pola pikir umat Islam yang ingin merusak dan menghancurkan agamanya sendiri. Ilmu warisan dari Nabi tidak dihargai, bahkan ingin disingkirkan. Sedangkan ilmu dari barat, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sangat dihargai dan dipercaya setinggi langit. Padahal yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh sebab itulah, kami akan selalu berusaha untuk melawan arus. Kami akan berusaha untuk melawan arus dalam perang pemikiran. Zaman hutnah, zaman gencatan senjata itu adanya adalah perang pemikiran, ghazwul fikri dalam bahasa Arabnya. Orang-orang barat menghembuskan pemikiran-pemikiran barat. Kemudian orang-orang Islam di Indonesia plongo ngowah asal ikut-ikutan saja. Kalau sudah lulus kedokteran dari barat merasa paling bangga. Inilah umat Islam yang akan menghancurkan dan merusak Islam itu sendiri. Kami Al-Fakir Tamu Alim sangat cinta dan bangga pada pengobatan yang diajarkan oleh Ibnu Sina, yaitu menggunakan metode obat-obatan alami disertai doa-doa Islami. Orang Islam yang lebih percaya pada dokter aliran ilmu barat, insya Allah tidak sampai musyrik. Akan tetapi sudah jelas dan nyata bahwa imannya sudah mulai tipis. Kurang percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa air doa dari para kiai itu juga punya khasiat lebih dahsyat. Hanya tergantung pada iman yang akan menimbulkan sugesti. Jadi iman itu mampu menimbulkan sugesti. Karena sugesti itulah kekuatan untuk sembuh. Karena banyak orang yang gara-gara sugesti kemudian dia sembuh. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.